Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kula nggih remen ingeten iki tambah rencang ngoten lho Ibu nggih. Rencang dhateng jalanipun Allah Subhanahu wa taala ngoten. Nggih ngeten Ibu meniki. Bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ranten teng nopo? Ada 12 bulan itu, yang 4 ini yang dimuliakan Allah. Yang pertama itu ada bulan napa Ibu? Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah. Terus ada lagi napa? Muharram. Terus niki napa? Rajab. Alhamdulillah. Lah ini bulan 4 ini bulan-bulan yang utama di antara 12 bulan ini. Nggih bulan ada itu 12 bulan kan nggih Hijriah itu. Nah ini ada 4 ini, salah satunya adalah bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini termasuk bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Kalau bulan Ramadan itu bulannya umat Muhammad. Jadi kita itu selaku umatnya Muhammad itu istimewa Ibu. Diistimewakan dari umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita itu dihidupkan dalam masa sekarang ini menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita dambakan. Ini sangat-sangat bersyukur. Karena apa ya, ini kita termasuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bulan Rajab ini. Mungkin di bulan Rajab ini banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita amalkan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang sewu ini sudah pada puasa mungkin kayak ini nggih. Insya Allah meskipun satu kali atau 1 hari dalam bulan Rajab kita puasa, ini insya Allah nanti pahalanya sama dengan kita berpuasa berapa itu? 40 hari. Kalau dalam 1 hari kita berpuasa bulan Rajab, karena sangat utamanya. Apalagi kalau nanti puasanya ada yang 2 hari, 3 hari, sampai 15 hari, Masya Allah itu nanti pahalanya tidak akan terhitung. Ngaten nggih ibu-ibu? Ya Allah, alhamdulillah, itulah yang kita yang mau menghormati atau mengutamakan atau mengerjakan amalan-amalan pada bulan Rajab seperti itu ibu-ibu. Ini mungkin insya Allah sudah pada pernah puasa untuk di dalam bulan Rajab menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah niku insya Allah inilah ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surga. Allahumma amin. Untuk apalagi kita Bu, tujuan kita nggih selain kita dalam ini, kalau bukan tujuan akhir kita ya ke situ, minta ridhonya Allah. Boleh mawon toh kita berangan-angan. Memang kita juga harus mempunyai tujuan bahwa kita target kita adalah di akhirat besok kita bisa memasuki surganya Allah. Biar kita itu termotivasi untuk rajin-rajin mengikuti seperti ini pengajiannya ibu-ibu seperti ini ini derek kalian buat tari. Nah ini nanti besok kita akan Bu, saling bergandeng tangan, saling tarik menarik dengan teman-temannya. Kalau temannya siji niku dereng napa tasik derenge teng surga niku mungkin digolek ibu-ibu, golek temanku aku biyen karo yasinan karo ibu kae iki ndi ora neng. Ya Allah ya Rasulullah, minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari. Karena yang punya syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Rasul-rasul Nabi yang terdahulu itu loh Bu, tidak dapat memberi syafaat kepada kaumnya. Kaumnya sama mencari. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Isa, semuanya mencari kepada nabinya itu. Tapi ya mohon dimaafkan, carilah Nabi Muhammad yang dia diberi hak untuk memberi syafaat.
memberi pertolongan seperti itu. Nah itu nanti yang diutamakan oleh Nabi Muhammad ya kaumnya sendiri, ya kan, ngaten. Jadi kita sangat bersyukur menjadi kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga banyak ini Ibu amalan-amalan di bulan Rajab ini. Di antaranya kita itu harus banyak-banyak membaca istighfar, istighfar, membaca tasbih. Nah itu amalannya ada Ibu setiap habis subuh. Itu setiap habis subuh dan habis asar, amalan di bulan Rajab itu juga ada. Ibu-ibu sudah pernah mengamalkan mungkin ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya derek mawon kali Bu Antari. Nggih insyaallah dapat bimbingan nggih sami sareng-sareng mengke nggih ngaten Allahumma amin. Sing semangat mengke nek ngarawi ngaten-ngaten menika nggih. Niki terus niki lanjut datang pengeringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedaya ibu-ibu sampun mangertos bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Allah itu mungkin ini akan ada yang sesuatu yang istimewa pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril yang biasanya cukup dengan memberikan wahyunya, Allah itu memberikan wahyu kan ya kan, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Yang biasanya itu hanya apa Ibu? Dilewatkan dengan malaikat Jibril selaku tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi kenapa ini? Pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sendiri disuruh untuk menghadap langsung kepada Allah. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting, tidak mungkin untuk dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad Isra dibersihkan dulu Ibu. Jadi malaikat Jibril itu turun bersama malaikat Mikail itu bersama. Terus ketika itu Nabi sedang sare di Hijr Ismail di dekatnya Ka'bah. Pada saat itu malam 27 Rajab seperti tadi malam ngoten niku. Lah itu terus diperintahkan untuk mengisrokan dan mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibedah Nabi Muhammad, dibedah, dioperasi, dicucikan hatinya, dicucikan kotor-kotorannya, semuanya diberi dengan Islam dan kebaikan. Setelah selesai, berangkatlah Nabi Muhammad mengendarai yang namanya buruk. Buruk itu semacam hewan Ibu yang bersayap. Dia itu Bu, sebelum ditugaskan untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad Isra ini, puasa Ibu. Dia tirakat juga itu yang namanya buruk. Pengennya itu biar ditunggangi oleh Nabi Muhammad, puasa juga, tirakat Bu. Terus akhirnya dia diberi tugas untuk mengantarkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia manut, dia jalannya secepat kilat. Pokoknya jenengan persoklat lak itu udah nyampe. Nah, di dalam perjalanan ini Nabi diperlihatkan menemui di kelompok orang. Di situ ada orang yang sedang memanen padi. Begitu dipanen belakangnya sudah tumbuh lagi, sudah tua lagi. Begitu dipanen, begitu sampai berulang-ulang, begitu enggak ada habis-habisnya. Nabi Muhammad terkejut. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril itu apa ya? Kok ada orang yang memanen padi, tapi dia kok terus panen terus? Yaitu Nabi Muhammad, malaikat Jibril menjawab, itulah contoh dari kaummu besok, bahwa kamu besok bila itu yang rajin bersedekah, rajin untuk
fisabilillah, berjuang memperjuangkan agamanya Allah, ya seperti itu. Allah sendiri yang akan membalasnya dengan 70 kali kebaikan. Jadi nggak ada habisnya ibu ya nggih. Ngoten niku yang mau sedekah, yang mau seperti ini. Ngaten iki kangge memperjuangkan agama Allah nggih. Kita mengikuti seperti ini, kita niati ibadah. Untuk apa? Untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah, untuk takorup kepada Allah. Ini sama saja dengan fisabilillah, berjuang di jalannya Allah, seperti itu. Terus ada lagi Nabi melihat, itu kok ada orang yang bibirnya dipotong-potong sampai begitu selesai berdarah-darah, terus apalagi tumbuh lagi, dipotong lagi. Itu apa Jibril gitu? Itu gambaran kaumnya Nabi Muhammad besok. Kalau dia itu suka menfitnah, dia itu suka membicarakan aibnya teman, dia itu suka menjelek-jelekan teman, ya itulah seperti itu. Jadi kita kalau bisa belajar ya ibu-ibu, belajar dari sedikit-sedikit, jangan suka membicarakan aibnya teman, membuka aibnya teman. Karena apa ibu-ibu? Besok itu di padang mahsyar kan semua orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah berkumpul di padang mahsyar. Itu apa ibu-ibu? Menunggu satu persatu dihisap, dihitung amalnya. Disitulah orang yang suka menutupi aibnya atau menutupi jeleknya tetangga atau teman itu, fa insyaallah besok aib-aib kita ini, orang yang suka menutupi temannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita itu dihitung amal kita, dihisap di hadapan orang beribu-ribu, berjuta-juta, mulai dari tahunnya Nabi Adam. Ya bayangin Bu, zaman buyen niko sampai yaumil kiamah semuanya dihisap, menunggu hisap seperti itu ibu-ibu. Jadi kita nggih niki manut kali Bu Antari mangke diajari nopo sareng-sareng dipun laksanakaken untuk beramal sholih nggih, amal ma'ruf nahi mungkar ngoten. Nah, terus ini setelah Nabi diantara niku nggih niki mboten sedaya mungkin mboten cekap wekdalipun. Ketika Nabi sampai di mana itu ibu namanya? Di Masjidil Aqsa. Di situ Nabi terus diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi di situ Nabi itu mengimami ibu-ibu. Semua malaikat, semua ruh-ruhnya Nabi yang terdahulu dipanggil ke situ untuk mengikuti jamaah bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasul pilihan, Nabi pilihan, kekasihnya Allah. Dia menjadi imam, diutamakan Nabi Muhammad itu menjadi imamnya. Yang lainnya semuanya menjadi makmum. Itu karena apa? Nabi Muhammad itu diakui sebagai kekasihnya Allah juga. Allah aja mengasihi Nabi Muhammad. Masa kita selaku kaumnya, selaku umatnya tidak mau gitu? Jadi kita itu harus selalu mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, itu nggih, mengikuti ajarannya. Kita disuruh apa oleh Nabi Muhammad, niku belajar dilaksanakan. Setelah itu Nabi Muhammad namanya Mi'raj, naik dengan tangga ibu. Ya itu naik dengan tangga yang dibuat dari intan berlian itu ya. Itu Nabi Muhammad naik terus sampai di langit satu, langit yang ke-1. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di situ Nabi Adam itu orangnya tingginya ibu berapa? Pinten niku tingginya Nabi Adam? Nggih niku sekitar 29 meter. Besar ibu-ibu, zaman biyen manusia pertama. Terus lebar dadanya pinten ibu? 7 meter. Lah nggih gede to Bu nggih?
Ya Allah, lah sakniki umatin Muhammad cuilik ngaten iki. Ngaten niku nggih. Sampai di situ Nabi Muhammad diperlihatkan lagi. Ada Nabi Adam itu ada bayangan putih-putih, bersih-bersih gitu. Terus ada lagi bayangan yang apa hitam kelam. Di situ Nabi juga bertanya, Jibril, itu siapa? Itu Nabi Adam, eyangnya, mbahnya Nabi Muhammad, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah terus itu yang ada bayangan putih-putih, hitam-hitam itu apa? Ketika Nabi Adam melihat itu tersenyum, ketika melihat yang bayangan hitam-hitam itu kok menangis, itu apa? Gitu. Itu ternyata apa ibu-ibu? Yang hitam kelam itu gambarannya orang-orang yang kafir, anak turunnya Nabi Adam yang kafir. Jadi kalau melihat itu Nabi Adam itu menangis, dia menderita. Karena apa? Anak-anak turunnya tidak ada yang mau, yang nggak mengakui adanya Allah. Terus yang putih-putih itu senyum. Karena apa? Itu semuanya anak turunnya solih dan solihah. Semuanya mempercayai adanya Allah. Terus lanjut lagi sampai ke sab yang kedua, terus lanjut lagi ke sab yang ketiga, terus lanjut lagi ke sab yang keempat. Di situ juga ketemu terus ibu. Sab kedua ketemu Nabi Yahya, sab ketiga ketemu Nabi Isa, sab keempat ketemu Nabi Ibrahim, sab keberapa itu Nabi Musa. Nah, ke sab yang ketujuh itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu termasuk sahabatnya, ya Pak, diakui sebagai sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika di situ itu Nabi Musa itu nangis ketemu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kamulah yang menjadi kekasihnya Allah. Aku juga mempunyai kaum yang banyak, tetapi lebih banyak nanti kaummu yang masuk surga. Dia menangis seperti itu. Kamu yang lebih dimuliakan oleh Allah. Sampai menangis seperti itu. Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. Karena apa? Ya itu tadi, kaumku juga banyak, tapi nanti lebih banyak kaummu yang masuk surga. Seperti itu. Nabi Musa menangis. Dia menderita juga itu karena apa? Karena iri. Terus terang itu Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad karena kaumnya yang lebih banyak masuk ke surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata Ibu. Terus sampai di situ, terus Nabi Muhammad itu sampai di Baitul Ma'mur namanya. Kenapa Ibu? Baitul Ma'mur. Disitulah itu tempat berhentiannya apa? Roh-roh itu ibu-ibu. Roh-roh itu berhenti sampai di situ. Setelah rohnya itu meninggal, ya, nanti kalau setelah 40 hari terus naiknya di situ di Baitul Ma'mur. Amal-amal juga di situ. Gitu. Sampai di situ. Setelah itu apa itu? Nabi dinaikkan lagi. Memasuki ke langit Sab-7 yang namanya ke Sidratul Muntaha. Disitulah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istimewa sekali ibu-ibu. Malam 27 Rajab pada saat itu, pada ke-11 kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bisa bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung sujud Nabi Muhammad itu. Istilahnya ngoten ya kayak dilus-lus karo Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kamu wahai Muhammad sampai di sini? Dia nelongso Nabi Muhammad, ya Allah bisa berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Terus akhirnya, "Hei Nabi Muhammad, kamu itu tak anggap selaku kekasihku. Kamu tak muliakan dari seluruh nabi-nabi dan rasul yang lainnya.
kamu itulah yang aku anggap sebagai kekasihku yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaummu juga aku istimewakan daripada kaum-kaum yang sebelumnya. Diistimewakan kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ibu-ibu. Dan juga kamu aku beri kelebihan di suratul Fatihah yang tidak ada pada siapa? Kaum-kaum sebelummu. Apa itu nabi-nabi dan rasul sebelummu. Jadi suratul Fatihah itu termasuk itu surat yang umul kitab, umul kitab dari Al-Qur'an. Jadi apa-apa insya Allah kalau kita itu hadiah Fatihah untuk anak kita agar menjadi anak solih-solihah, itu insya Allah mustajabah. Ada lagi keutamaan Nabi Muhammad, apa itu diberi suratul Fatihah, terus ayat Al-Baqarah dari yang terakhir itu dari surah Al-Baqarah yang terakhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu termasuk wa in tubdu ma fi anfusikum ilah akhir gitu. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surat itu juga surat mustajabah itu gitu. Itu tidak ada surat itu pada kaum-kaum atau nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Itu termasuk keutamaan Nabi Muhammad. Surat Fatihah, terus ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Setiap kita tahlil gitu, kali buat tadi diwasa ibu-ibu. Nah, niku mesti lillahi ma fis ini. Setelah itu apa? Ayat kursi mungkin mesti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Niku termasuk karena apa? Keutamaan Nabi Muhammad, diberi keutamaan itu. Terus yang lainnya dihijrahkan, itu juga keutamaan Nabi Muhammad gitu. Banyak itu keutamaannya Nabi Muhammad SAW, dan juga diberi kelebihan-kelebihan dari Nabi dan Rasul selainnya. Juga di dalam surga itu kan juga ada tulisannya toh ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga di pintu surga ada lafalnya itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah utusannya Allah. Seperti itu ibu-ibu. Setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sebelumnya itu malah 50 kali disuruh mengerjakan 50 kali. Nabi turun ketemu Nabi Musa, cerita, kamu dipanggil Allah, menghadap Allah, diperintah apa? Nabi Muhammad, aku dan kaumku diperintah untuk mengerjakan sholat. Berapa banyaknya? 50 kali. Jangan Muhammad kamu menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah keringanan. Karena apa? Umatku saja, umat yang orangnya besar-besar, gede-gede, sehat-sehat, itu loh gak bisa untuk mengerjakan sholat yang sampai berapa? Nah, kok jangan-jangan 10 kali aja itu masih keberatan umatmu, karena umatmu kecil-kecil gitu. Orangnya kecil-kecil, ringkeh-ringkeh. Akhirnya Nabi Muhammad naik turun menghadap Allah, dan akhirnya diberi tugas untuk mengerjakan sholat 5 waktu gitu. Sudah itu, ini keistimewaan lagi Muhammad. Umatmu aku beri perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu gitu. Sampaikan kepada umatmu untuk semuanya mengerjakan sholat 5 waktu. Karena apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Apa ibu? As-shalah. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa
awalu Pak. Awal pertama itu nggih awaluma yaumal qiyamah. Itu apa yang dihisab? Awalu yuhasabu. Yang pertama, barang yang pertama kali dihisab, dihitung di yaumil qiyamah, yang dipertanyakan gitu, yang dihitung. Itu apa? Masalah sholat ibu-ibu. Ya, gitu. Jadi kalau nanti sholat kita itu lengkap, sholat kita itu bagus, apa itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi, insya Allah ya, itu nanti akan dihitung semuanya, amal-amal kita itu dihitung baik semuanya karena sholat kita baik. Kalau sholat kita jelek, amal yang lainnya nanti katut jelek, padahal kita di situ juga kita yo pengajian barang gitu ya. Ya tapi nggih niku kita usaha nanti untuk sholatnya mungkin syarat rukunnya itu dipenuhi, kersane sholat kita sah, terus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi kayak Fatihah itu Bu ya. Fatihah dalam sholat itu harus benar. Ada tasydidnya. Nah itu tasydid itu harus terbaca. Jangan sampai nanti tasydidnya gak terbaca. Itu nanti bisa membuat sholat kita tidak sah. Karena apa? Ibadahnya satu orang yang dengan ilmu itu menurut Allah lebih utama dibanding ibadahnya orang 1000 tetapi tidak memakai ilmu. Jadi monggo insya Allah sareng-sareng kalian Bu Antari dan mungkin dengan ustadz-ustadzah niku sareng-sareng diperbaiki sholatnya biar sesuai dengan apa itu memenuhi syarat sahnya sholat. Terutama itu karena apa Ibu? Fatihah itu adalah rukun bil qaul yang harus dilafalkan dan lafal juga harus benar. Ngoten. Lah sok kula iki lho Bu Nuril tuwek, Bu Nuril. Gek terus kula niku nek ngucap niki kemawon pun cedal lho Bu Nuril piye ta ngoten nggih. Gigi kula niku pun ompong Bu Nuril, kula ki nek melafalkan mungkin ya rada kagok-kagokan. Mboten napa-napa sih penting pokoknya berusaha. Nggih ta? Berusaha. Enggak apa-apa, nggih pokoknya tetap sholat. Pokoknya sih penting mungkin kalau sah dan tidaknya mungkin itu nanti bisa dilihat. Tapi kalau diterima gitu, diterima diridhoi Allah niku hanya Allah yang tahu. Ibu-ibu yang sepo-sepo ya kok aku fase a'udzubillahi minasyaiton. Iki pun boten saged lho Bu Nuril. Auzubillahi minasyaiton nggih boten saged pun sak-sagedipun. Si penting pokoknya terus sholatnya dilampahi pun ngantos kutang. Nonton mungkin saged diperbaiki bersareng-sareng kalian Bu Antari dan ustadz-ustazah lainnya. Nonton ta Bu? Nggih insyaallah. Lah menika saking pentingipun sholat sak menika. Lah niku nggih niki keutamaannya Isra dan Mi'raj di sini ini. Kenapa? Biasanya Allah itu loh menurunkan wahyu itu atau menurunkan perintah-perintah itu hanya melalui wahyu, melalui malaikat Jibril, karena ini fardu yang harus kita kerjakan sampai Allah itu mendatangkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini karena gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Pun niku pokoknya kita itu diciptakan Allah sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Ngoten ibu-ibu. Nah, pun niku jenengan pun saged mengartikan piyambak. Lah sak menika monggo Ibu niki pun setengah jam ternyata nggih pun 30 menit niki kula meniti. Lah sakniki monggo kita mau sholawat. Nggih. Nah niku. Yang niki ya, napa? Sebatang pohon daunnya rimbun. Nggih. Niki sebagai penutup nggih Bu Antari. Niki sampun nggih, nggih niki sampun setengah jam dan niki sak menika. Dan niki
kula mengki tak sing nyanyi jenengan mau sholawatipun nggih. Nggih, ya Rasulullah sareng-sareng monggo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya giratal alamin ya uhailal judi wal karamin atfatai ya giratal alamin ya uhailal judi wal karamin. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kami Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami. Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami atfatai ya giratal alami ya uhailal judi wal karami. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang
Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami dipukul dipalu sehari-hari barulah ia sadarkan diri hidup di dunia tiada berarti akhirat di sana sangatlah rugi hidup di dunia tiada berarti akhirat di sana sangatlah rugi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami adfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi pertemuan wonten masih sonten menika dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa manfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga mudah-mudahan menjadi wasilah ataupun apa itu Bu, lantarane kita sedaya menika menghormati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kita keaku umatipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selamat datang dunia hatal akhirah masuk surganipun Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Menika langsung doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim dinanana wal muslimina wal muslimat ila yaumil hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa sa'adah wa husnul khatimah. Allahumma arzuqna ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana barakata fir rizqi wal umri wal afiyah wa hayatan thayyibah wa sa'adah wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sabbit imanana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Liridho illah wa bi syafaati rasulillah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setunggal maulid Hidayah Fatihah kagem kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, dzurriyyah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya pikantuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ketetapan iman, Islam, ihsan, diberi kesehatan lahir batin, dipun paringi panjang umur yang manfaat, barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah, masuk surganya Allah, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kebejan keselamatan dunia akhirah, dipun paringi barokah fir rizqi wal umuri wal afiyah wa hayatan thayyibah wa sa'adah wa husnul khotimah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Cekap semanten ibu-ibu wonten klepat napa kelangkungipun saking kawula nyuwun dipun ngapunten nggih ibu-ibu. Dumateng Allah dalem nggih nyuwun pangapunten, dumateng panjenengan sedaya nggih ugi mekaten. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.